Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Nuryani selaku instruktur 8 ini, yang terhormat para bapak ibu guru yang hebat seluruh Indonesia, kemudian teman-teman satu tim yang kami cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali di webinar via Zoom. Kali ini kita akan mengupas tentang asesmen kompetensi minimum atau yang disingkat menjadi AKM, yang nantinya akan disampaikan oleh ibu guru kita, yaitu Bu Ninis Wahyuni SPD dari SDN Kendang Sari 3 Surabaya, dan saya selaku host Susianti dari SDN Kendang Surabaya. Kemudian sebagai moderator nanti akan disampaikan oleh Bu Dia Agustin dari SMA Al-Falah Surabaya. Demikian Bapak dan Ibu guru hebat se-Indonesia. Berikutnya waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu moderator, yaitu Ibu Dia Agustin. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kesempatan ini saya berikan kepada Bu Ninis sebagai presenter di siang ini, mungkin saya beri prolog sebentar. Saya memang belum kenal jauh ya informasi tentang biodata Bu Ninis juga saya belum seberapa lengkap, tapi beliaunya berdomisili di Sidoarjo. Betul ya Bu Ninis ya, di Sukodono. Iya, betul. Beliau adalah pengajar SDN Kendang Sari 3 di Surabaya. Mengajar apa Bu Ninis? Mata pelajaran Guru kelas 6. Oh, guru kelas 6. Nggih. Kalau itu nanti untuk perkenalan lebih jauhnya bisa personal. Nathan, nggih. Terima kasih. Yes. Agar tidak memperpanjang lagi, saya berikan kesempatan ke Bu Ninis untuk menyampaikan materinya siang hari ini. Monggo. Terima kasih Bu Susi dan terima kasih Bu Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat di Nusantara. Alhamdulillah di siang ini kita dapat bertatap maya dalam diskusi asesmen kompetensi minimum. Bapak Ibu hebat, AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas dirinya dan berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Nah, untuk itu di sini saya Ninis Wahyuni dari SDN Kendang Sari 3 akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berdiskusi mengenai AKM. Apa itu AKM, bagaimana pelaksanaannya, dan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru dalam menghadapi AKM di tahun 2021 ini. Saya izin untuk share screen dulu. Maaf, saya pindahkan ya. Oh iya, belum J. Saya pindahkan dulu maksudnya. Bentar J, Bapak Ibu masih menunggu. Iya, sudah. Tanya, oke. Bentar, masih loading. Sudah terlihat ya, Bu Bapak?
Nggih, sudah terlihat di layar? Sudah. Sudah, oke, terima kasih. Yang pertama, sebelum saya membicarakan tentang AKM, saya akan bicara dulu mengenai kurikulum, nggih. Kurikulum kita. Kurikulum kita saat ini itu ada 2 kompetensi dasar ya, di kurikulum 2013. Yang pertama itu adalah kompetensi 3.1, itu selalu berhubungan dengan KD 4.1. Jadi kalau yang di 3.1 itu merupakan kompetensinya. Jadi di sini kompetensinya ini, misalkan saya memberikan contoh 1 KD. Jadi di sini adalah menjelaskan, itu untuk kompetensi pengetahuannya. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya itu adalah menyajikan. Kemudian di sini ada konten dan materinya. Di sini kontennya adalah penerapan metode ilmiah. Di sini juga sama mengenai permasalahan berbagai objek biologi. Jadi 2 KD ini saling berkaitan. Jadi yang pertama kita memberikan dulu pengetahuannya kepada siswa, kemudian bagaimana cara mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk yang berikutnya, ini saya baru bicara tentang apakah itu AKM. Jadi AKM itu dari kata pertama adalah minimum. Jadi minimum itu adalah konten yang akan diukur di dalam kurikulum. Kemudian AKM itu yang kedua, AKM mengukur keterampilan dasar dan numerasi, kemampuan bernalar tertentu dan angka. Ini dibangun mulai sejak SD sampai mereka di jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Kemudian di dalam AKM itu Ibu Bapak, di sini ada 2, yaitu yang pertama literasi membaca dan yang kedua adalah numerasi. Di literasi membaca itu siswa diminta untuk bisa memahami ya, menggunakan, mengevaluasi ya, bagaimana mereka sebagai warga dunia untuk berkontribusi secara produktif pada masyarakat. Kemudian secara numerasi itu mereka diajak untuk mampu berpikir ya, berpikir menggunakan konsep, prosedur dan fakta, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti pada saat mereka sudah terjun di dunia nyata, itu mereka sudah siap. Kemudian untuk yang berikutnya, perubahan dari ujian nasional ke AKM. Ujian nasional itu terakhir diterapkan di tahun 2020, tetapi kemarin karena adanya pandemi, jadi ujian ini tidak bisa dilaksanakan, sehingga untuk penentuan kelulusan itu mengambil dari nilai ujian praktek dan nilai rapot. Kemudian di tahun 2021 untuk UN itu sudah dihapuskan, jadi sama sekali tidak ada, jadi diganti dengan AKM atau yang namanya asesmen nasional. Asesmen nasional ini ada 2, yaitu AKM dan survei karakter. Untuk AKM ini dari kelas berapa Ibu Bapak? Untuk yang SD itu dari kelas 5, kemudian untuk yang SMP kelas 8 dan untuk SMA kelas 11. Mengapa dilakukan di tengah-tengah jenjang mereka? Itu supaya kita sebagai guru, sebagai sekolah bisa memperbaiki mutu pembelajaran di sekolah. Jadi nanti setelah anak-anak mengikuti AKM, itu nanti ada flashback ke kita, jadi anak ini perlu bagaimana pembelajarannya, jadi itu nanti sekolah yang akan menentukan pembelajaran selanjutnya supaya nanti pembelajaran atau mutu di sekolah tersebut lebih maju atau meningkat. Nah, ini untuk asesmen nasional Ibu Bapak, jadi di sini pertama siswa tadi saya sudah menjelaskan kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Yang pertama apa? Mereka AKM literasi, numerasi, kemudian survei karakter. Nah, untuk literasi numerasi itu hasil belajarnya secara kognitif. Kemudian untuk survei karakter itu adalah hasil belajar secara sosial emosional. Jadi kalau survei karakter itu lebih kepada sekarang itu mengenai PPP atau profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk survei lingkungan itu adalah karakteristik dari proses pembelajaran di sekolah tersebut. Jadi nanti setelah kita mendapatkan hasilnya AKM-nya peserta didik kita, nanti kita bisa menentukan
langkah apa yang harus dilakukan agar pembelajarannya lebih meningkat. Nah, ini untuk asesmen di tahun 2021 ini Bu Bapak, jadi itu adalah merupakan pemetaan mutu pendidikan di seluruh sekolah atau madrasah atau program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Kemudian mutu pendidikan itu diukur dengan 3 instrumen. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau kita sebut AKM. Ini mengukur literasi membaca dan numerasi. Kemudian survei karakter itu mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non kognitif, atau bisa kita mengambil profil pelajar Pancasila. Jadi di sana ditekankan itu nanti proses pembelajarannya adalah kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah mengenai survei lingkungan belajar. Kemudian berikutnya, nah ini mengapa harus literasi dan numerasi? Di sini alasannya ya. Jadi untuk literasi dan numerasi itu ada 2 kompetensi minimum. Jadi itu adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa agar mereka bisa belajar sepanjang hayat dalam berkontribusi pada masyarakat. Kemudian menurut studi nasional dan internasional, tingkat literasi siswa Indonesia itu masih rendah. Nah, mengapa survei karakter? Yang pertama, pendidikan bertujuan mengembangkan potensi siswa secara utuh. Kemudian untuk yang kedua, asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap dan value perilaku yang mencerminkan Pancasila. Sekarang ini lagi boomingnya, gencar-gencarnya, apalagi di Surabaya. Sekarang dinas itu sudah mulai menyongsong survei karakter ini. Jadi kemarin mereka dari dinas melakukan pelatihan kepada Bapak Ibu guru mengenai profil pelajar Pancasila. Makanya kemarin bagaimana mereka disuruh untuk membuat kampanye melalui ribbon. Nah, ini dampaknya Bapak Ibu, dampaknya AKM itu apa? Yang pertama, memperbaiki budaya belajar, itu yang diharapkan. Mengapa ini? Karena apa, sekarang AKM dilakukan di tengah-tengah jenjang, bukan di akhir jenjang. Kalau yang sebelumnya itu di akhir jenjang. Jadi kalau di akhir jenjang itu kita tidak bisa melakukan perbaikan karena anak setelah itu sudah lulus. Tetapi kalau di tengah-tengah jenjang itu kita bisa melakukan perbaikan. Kemudian tidak ada dikotomi antara mapel UN dan mapel non UN. Jadi biasanya begini, kalau yang di SMP atau SMA itu biasanya untuk yang UN itu kan ada 4 mapel, ada 4 mapel, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Itu biasanya lebih diutamakan untuk pembelajarannya. Kemudian ada bimbel-bimbel di sekolah, kemudian ada bimbel-bimbel lagi juga di tempat lain. Jadi kita lebih fokus kepada mapel untuk UN. Jadi untuk mata pelajaran yang lain itu kadang lebih diabaikan. Itu sendiri juga saya alami. Jadi waktu saya mengajar kelas 6, sudah beberapa tahun ini saya mengajar kelas 6. Jadi untuk muatan pelajaran yang lain, terutama bahasa Jawa, ini saya terus terang itu saya kesampingkan. Jadi saya lebih menyelesaikan materi untuk yang matematika, bahasa Indonesia dan IPA karena memang ujian sekolahnya untuk SD adalah itu. Nah, sekarang untuk AKM ini akhirnya tidak ada dikotomi, jadi sama untuk muatan pelajaran yang lain tuh sama. Kemudian ini, tadi saya sudah menjelaskan tidak ada mapel utama dan mapel pelengkap. Nah, selama ini kan ada UN, itu mapel pelengkapnya itu diabaikan. Jadi yang utama itu yang ini, yang UN kan berarti yang harus anak-anak harus selalu diberikan materi yang ini kan gitu. Kemudian tidak ada percepatan materi atau bimbingan. Nah, ini kadang ini saya alami sendiri. Jadi waktu saya mengajar kelas 6 itu saya itu punya target ini di semester 1 karena untuk SD itu kan tema, ada 9 tema untuk kelas 6. Jadi semester 1 itu saya targetnya saya harus bisa menyelesaikan 6-7 tema. Nanti di semester 2 saya hanya menyelesaikan 2 tema. Mengapa? Itu karena saya ingin
anak-anak itu belajar persiapan untuk ujian sekolah yang 3 mapel. Jadi itu jeleknya ada ujian nasional kalau SD itu adalah ujian sekolah. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan proses pembelajaran. Ini karena tadi proses asesmennya adalah di tengah-tengah jenjang, maka kita bisa melaksanakan peningkatan pembelajaran di sekolah. Nah ini Bu Bapak, untuk proses kognitifnya dalam AKM bagaimana? Yang pertama, literasi. Literasi itu mencakup apa saja? Yang pertama adalah menemukan informasi, itu adalah mencari, mengakses, menemukan informasi tersurat dari wacana. Jadi di situ ada bacaan, kemudian anak-anak diminta untuk menemukan informasi tersuratnya apa. Kemudian yang kedua adalah interpretasi dan integrasi ya untuk literasi. Jadi mereka memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Dan yang ketiga itu adalah evaluasi dan refleksi. Di sini menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks. Jadi dia mampu mengaitkan isi teks itu dengan hal lain di luar teks. Itu untuk yang literasi. Kemudian untuk yang menumerasi bagaimana? Yang pertama adalah memahami fakta, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Jadi bagaimana mereka memahami fakta ini harus saya apakan. Kemudian penerapannya. Nah dari itu mereka harus mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata atau bersifat rutin. Jadi kalau saya kemarin melihat beberapa contoh-contoh soal AKM, itu sekarang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contoh misalkan ada sebuah kasus cerita gitu, Ibu A sedang berbelanja ke mall, mau beli baju dengan ini diskonnya ada 50% misalkan begitu. Kemudian yang baju ini diskonnya 40 plus 10 kan begitu. Nah itu jadi itu dalam kehidupan nyata. Jadi anak supaya nanti bisa pada saat mereka sudah terjun dunia nyata, mereka itu bisa menerapkan ilmu itu. Kemudian penerapannya itu adalah menalat dengan konsep matematika ya, jadi menyelesaikan masalah yang bersifat non rutin. Nah berikutnya untuk instrumen asesmen nasional itu yang pertama, jadi untuk soal-soalnya jadi Bapak itu yang pertama ada stimulusnya. Jadi soal AKM itu ada stimulusnya. Stimulusnya berupa apa? Bisa konteks yang beragam, bisa dengan elaborasi tabel atau mungkin grafik ya, atau mungkin ilustrasi. Itu semuanya bersifat kontekstual atau informatif. Jadi memang di soal-soal AKM itu banyak sekali soal-soal itu yang ada gambarnya, jadi lebih menarik ya. Kemudian ada edukasinya dan keterbaruan. Jadi memang nyata, memang yang saat ini lagi booming apa jadi itu. Kemudian bentuk soalnya untuk AKM beda dengan yang UN ya. Kalau UN kemarin tuh mereka hanya pilihan ganda untuk 2 tahun yang lalu, untuk yang 2 tahun yang lalu pilihan ganda dan isian. Kemudian untuk 3 tahun yang lalu hanya pilihan ganda. Ya. Nah untuk AKM ini ada beberapa macam soal. Ya. Yang pertama itu adalah pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, ya, menjodohkan, isian jawab singkat dan isi atau uraian. Nah ini, jadi kalau biasanya itu hanya pilihan ganda, kalau yang soal ujian kemarin itu hanya pilihan ganda biasa. Tetapi kalau ini ada pilihan ganda kompleksnya bagaimana? Jadi kita bisa memilih jawaban lebih dari satu. Jadi misalkan di situ optionnya ada A, B, C, D, berarti jawabannya bisa A, B atau A, B, C atau A, B, C, ya, atau mungkin diajak C, D atau begitu. Jadi itu yang kompleks. Kalau menjodohkan seperti biasa ya, kemudian ini ada isian singkat. Isian singkatnya itu bisa menyatakan dia itu benar salah atau ya tidak ya. Jadi ada dalam satu soal ada beberapa pernyataan, kemudian dia menyatakan bisa benar salah atau ya tidak. Dan ini adalah isi atau uraian. Kemudian yang selanjutnya ini Bu Bapak yang tadi saya sudah menyampaikan untuk survei karakter itu adalah profil Pancasila. Itu sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kemendikbud. Jadi ini hal baru memang, ya.
di sini lebih ditekankan pada pelajar Pancasila. Itu yang pertama adalah ini, mereka mempunyai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kebinekaan untuk global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi untuk pelajar Pancasila itu bagian-bagian ini atau indikator ini yang akan nanti diminta ke siswa kita. Ini bisa kita aplikasikan dalam apa? Dalam pembelajaran kita sehari-hari. Jadi supaya anak-anak itu sudah mulai bisa berpikir kritis, sudah bisa menerapkan bagaimana perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena saat ini karena memang global, ya, globalisasi ini, kalau tamengnya anak-anak itu tidak kuat, maka mereka akan mudah untuk terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Tapi ini sekarang sedang digerakkan menjadi pelajar Pancasila supaya apa? Anak-anak tetap memiliki hal ini tadi, Bu Bapak. Karena memang saat ini, ya, kalau saya amati di luar itu, sekarang itu kita itu untuk gotong royong itu sudah mulai berkurang. Kemudian anak-anak itu sudah tidak ada peduli, responnya sangat kurang. Jadi misalkan ini, ya, saya contoh di sekolah saja, ada gurunya nyapu gitu ya, nyapu. Itu kalau ada anak yang respon langsung begini, Bu, saya bantu untuk nyapu, ambil. Tapi kalau yang tidak respon ya sudah cuek. Kita ada gurunya nyapu ya sudah dia cuek untuk bermain sendiri. Kemudian ini pada saat misalkan kita duduk, mereka mau lewat gitu ya, itu yang sudah mulai berkurang memang. Itu mereka sama sekali, kalau orang Jawa bilang itu kan nun sewu gitu, itu tidak mereka, jadi langsung berjalan seludur gitu saja. Nah itu kan sudah mulai luntur, ya, sudah mulai luntur. Nah untuk itu sekarang itu pelajar Pancasila mulai digerakkan karena apa? Supaya nilai-nilai yang ada di Indonesia atau perilaku yang sudah kita miliki dari zamannya nenek moyang itu masih tetap diterapkan. Karena itu kalau hilang itu semakin lama itu untuk anak didik kita, peserta didik kita itu nanti tidak mempunyai tameng yang kuat dalam menghadapi globalisasi. Nah itu Bu Bapak. Kemudian jadi dalam menghadapi itu semua, menghadapi AKM itu, nah kita sebagai guru harus siap untuk mengajak atau menghadapi program dari Kemdikbud tentang AKM. Nah, bagaimana cara kita agar kita lebih memahami itu? Nah, itu jadi kita bisa mengikuti program seri belajar, ya, seri guru belajar yang dilakukan oleh Kemdikbud. Itu adalah tujuannya apa? Supaya kita bisa memahami apa itu AKM, bagaimana soal-soalnya AKM, bagaimana cara menerapkan kita dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, itu di sini apa itu program guru belajar seri AKM? Itu adalah program pembelajaran mandiri. Kemudian tujuannya apa? Program guru seri belajar yang diterbitkan oleh Kemdikbud. Jadi ini adalah program Kemdikbud. Yang pertama, kita memahami apa itu konsep asesmen nasional. Kemudian yang kedua, memahami untuk pelaksanaan asesmen nasional. Dan yang kemudian yang ketiga adalah menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada AKM. Dan yang keempat, menganalisis contoh asesmen numerasi pada AKM. Kemudian membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. Kemudian yang terakhir, kita melakukan pengibasan atau mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri AKM. Jadi di sini setelah kita itu mengikuti guru belajar ini, kita nanti bisa ini membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM, karena di situ ada 4 kategori nanti, ya. Jadi kalau memang sudah dilaksanakan, bagaimana kita seorang guru jika anak ini hasilnya adalah tahapannya misalkan mahir gitu, jadi nanti apa harus kita lakukan kan gitu. Misalkan dia hanya cakap, kemudian apa yang kita lakukan supaya dia bisa, kemampuannya bisa meningkat. Jadi itu adalah tujuannya mengapa kita harus mengikuti guru belajar seri AKM. Kemudian yang berikutnya, ini Bapak Ibu, apa serunya belajar bersama program guru belajar seri AKM? Jadi kita kalau belajar di situ seru, ya. Yang pertama itu adalah
waktunya lebih fleksibel, jadi kita bisa mengatur waktu belajar sendiri. Jadi waktunya itu 5 hari ya, jadi kita bisa mengatur waktu belajar sendiri. Mungkin pagi kita masih disibukkan dengan kegiatan di sekolah, pembelajaran dengan anak-anak, kita baru bisa mengikutinya adalah malam hari atau sore hari. Jadi itu yang kita bisa menentukan sendiri. Yang penting batas waktunya ada 5 hari. Kemudian lebih mudah, jadi pada saat kita mengikuti guru belajar ini, itu kita lebih mudah untuk mengikuti karena di situ konten-kontennya dirancang itu tidak rumit, jadi lebih mudah untuk dipelajari. Kemudian yang terakhir ada kolaborasi. Mengapa di sini saya sebut kolaborasi loh? Itu kan belajar sendiri di rumah itu, tapi tetap ada kolaborasi karena sebelum kita mendaftar menjadi guru belajar seri AKM itu kita disarankan untuk masuk di grup Telegram. Nah, di grup Telegram itu adalah fungsi kita untuk saling sharing, atau mungkin kita kalau ada kendala itu kita bisa mengakang di sana. Jadi ada kolaborasi, dan itu yang mengikuti adalah guru-guru hebat semua se-Indonesia. Kemudian ini Bu Bapak, siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri AKM? Yang pertama itu semua guru SD, SMP, SMA, SMK. Kemudian yang kedua adalah kepala sekolah, baik SD, SMP maupun SMA, SMK. Kemudian yang ketiga adalah pengawas, jadi pengawas juga bisa mengikuti, dari pengawas SD, SMP, dan jenjang atas. Dan berikutnya adalah semua guru, baik dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Kemudian kepala sekolah ini khusus untuk yang sekolah luar biasa ya. Jadi semua kepala sekolah dari jenjang sekolah dasar luar biasa sampai sekolah menengah atas yang luar biasa. Dan yang terakhir ini peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Jadi kalau di Surabaya itu Bu Bapak ada di dinas itu ada untuk, kalau dulu itu namanya belajar penyetaraan itu yang paket, kejar paket. Nah itu, jadi kalau dulu istilahnya kejar paket, kalau sekarang namanya PKBM. Jadi di sini ada beberapa anak ya, memang di dinas ada beberapa anak yang tidak, maksudnya dia itu harusnya sudah sekolah SD tapi belum sekolah, dan usianya mungkin sudah 13 tahun, 14 tahun, dia bisa mengikuti ini PKBM ini. Jadi itu untuk di SD, SMP maupun SMA. Jadi di Surabaya ini masih ada, dan ini banyak sekali peserta didiknya. Nah, kemudian yang terakhir syaratnya apa? Telah memiliki akun SIM PKB. Nah, ini terima kasih. Nah, ini sekarang saya akan mengajak panjenengan semua bagaimana kita cara mendaftar ya, cara mendaftar atau masuk di SIM PKB. Ntar saya stop dulu. Ini putranya Bu Ninis. Mana? Oh iya. Ikut. Iya, Bu. Nggih. Oh. Saya stop share dulu, saya share lagi. Ikut nimbrung anaknya. Oke, sebentar Bu. Ya sebentar, saya tutup dulu, saya membuka browsing dulu. Mohon bersabar. Ya, ini Bu Bapak, jadi yang pertama nanti bagaimana cara kita mendaftar ya, cara kita mendaftar menjadi program guru seri AKM. Jadi yang pertama kita browsing dulu ya di Google, kita ketik guru belajar kemdikbud.go.id ya, kemudian ini kita enter. Sudah tampil ya.
Sudah. Sudah, Bu. Oke, terima Sudah. kasih. Kalau ini setelah itu kita ketik ini muncul Ibu Bapak, jadi kita pilih yang ini, yang program guru belajar multi seri. Jadi ini kita klik. Bentar, masih loading. Nah, ini jadi di sini, ini diklik oke, saya mengerti, ya. Nah, di sini jadi dari Kementerian Pendidikan itu banyak sekali programnya. Jadi programnya untuk mewadahi kita sebagai guru itu selalu belajar, selalu mengupdate diri, ya. Jadi yang pertama ada ini seri pendidikan keterampilan hidup, kemudian ada seri asesmen kompetensi minimum, ada seri pendidikan inklusif, dan ada seri masa pandemi COVID-19. Nah, untuk yang saat ini yang sedang berlangsung ini masih seri asesmen kompetensi minimum. Jadi, kalau kita ingin mengikuti yang seri ini, maka ini kita klik. Nah, ini. Kemudian di sini kita klik juga selengkapnya. Nah, di sini. Jadi ini kita sudah mulai untuk di berandanya seri asesmen kompetensi minimum. Jadi sudah mulai di berandanya AKM. Nah, ini jadi ini sebelum itu di sini. Nah, ini tujuannya tadi ini Bu Bapak, jadi tujuannya mengikuti guru belajar seri AKM itu apa tujuannya? Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian di situ ada polanya, ya, polanya ini. Tadi bagaimana polanya? Tadi lebih fleksibel, jadi kita bisa mengatur sendiri. Kemudian lebih mudah, ya, lebih mudah untuk memahami materinya. Kemudian kita bisa kolaborasi dengan guru-guru bahasa Indonesia karena kita masuk di grup Telegram. Kemudian tahapannya apa? Yang pertama ini tahap yang 1 itu adalah BIMTEK, ya. BIMTEK itu adalah bimbingan teknis, jadi kita di situ mempelajari materi-materi tentang AKM, kemudian kita mengerjakan soal-soal tesnya. Kemudian yang kedua adalah pengibasan. Jadi pengibasan itu kita mengajak guru lain untuk mau mengikuti guru belajar seri AKM. Dan yang berikutnya adalah hasilnya. Nah, ini. Jadi hasilnya apa setelah kita mengikuti guru belajar ini? Itu adalah pengalaman belajar yang seru. Dan yang kedua pengalaman belajar bersama sesama guru. Kemudian pemahaman yang lebih ini kita lebih memahami tentang AKM. Jadi kemudian kita juga ada plusnya memiliki sertifikat 32 jam. Jadi misalkan ini untuk memenuhi angka kredit atau mengisi SKP, jadi untuk yang Bapak Ibu guru negeri itu kita bisa memperoleh ini. Jadi dari kita mempelajari satu program ini, kita bisa memperoleh banyak sekali manfaatnya. Pengalaman belajar yang seru itu yang bagaimana ini saya alami sendiri waktu saya mengikuti kemarin angkatan 3. Jadi serunya itu pada saat itu juga masih sibuk-sibuknya. Jadi saya menyelesaikan belajar ini kurang lebih 2 hari sebelum hari H. Jadi seru. Aduh, jam lagi jam yamin. Jadi ada apa ya? Ada tantangan tersendiri gitu Bu Bapak. Jadi ini harus sudah bisa saya selesaikan karena pada saat kita mengklik satu lesson gitu, loh kok cuma 2% gitu. Penasaran lagi, ini lagi kok. Jadi naiknya itu tidak langsung 10%, jadi naiknya itu hanya bertahap 2%, 4%, nah 5% gitu. Jadi ada tantangan sendiri bagi kita. Ya, jadi lebih tertantang bagaimana kita bisa mencapai sampai 100%. Oke, jadi setelah ini nanti ini kita klik mulai belajar, ya, setelah nanti dibaca yang bawah itu kita klik mulai belajar. Nah, di sini mohon bersabar, masih loading. Nanti Ibu Bapak, ini kalau kita mau masukkan, nah ini kita mau masukkan ini, kita masukkan dulu surel kita, ya. Surel kita itu ada di mana? Di SIM PKB. Itu menggunakan nomor UKG dan di situ ada @guruku.id. Jadi itu yang dipakai. Ini kebetulan miliknya saya. Kemudian passwordnya itu juga sudah ada di situ. Jika panjenengan salah password bisa menghubungi Satminkalnya. Jadi setiap kecamatan itu ada Satminkalnya. Jadi bisa untuk mereset password, ya. Oke, jadi ini
saya coba masuk, ini milik saya. Oh maaf, saya rubah dulu. Oke, sebentar, masih kok salah. Oh maaf sebentar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, benar. Tuh, masih salah, J. Oke, alhamdulillah sudah berhasil. Harus mencoba 3 kali nih. Nah ini, jadi ini Bu Bapak, J. Satminka saya mana? KKG SD, guru kelas SD, Kecamatan Rungkut, wilayah 2. Jadi sekolah saya memang ada di Kecamatan Rungkut. Jadi memang kalau misalkan saya lupa dengan surat saya bisa menghubungi Satminka saya. Nah di sini, setelah ini kita bisa memilih. Di sini kan tadi ada beberapa seri, ada masa pandemi, ada PKH, kemudian ada pendidikan inklusif dan ada AKM. Untuk pendidikan inklusif masih belum, ini masih akan segera, masih menyelesaikan untuk AKM. Jadi nanti setelah itu kita klik yang AKM. Nah di sini sebelum kita mendaftar, klik untuk mulai belajar, kita bergabung dulu ini. Jadi kita bergabung di grup Telegram, Ini tadi yang saya bicarakan bahwa kita bisa berkolaborasi dengan Ibu Bapak Ibu hebat se-Indonesia. Karena yang ikut itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi banyak informasi yang kita dapatkan, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di situ. Nah, kebetulan saya kemarin sudah menyelesaikan untuk tahap 1. Sekarang tagihan saya itu ada di tahap 2, yaitu pengimbasan. Untuk tahap 1 ini kita juga bisa mengunduh sertifikatnya di sini. Nah ini jadi ini kemarin saya masih mengikuti yang seri AKM, untuk seri yang lain saya belum mengikuti. Jadi nanti ini bisa saya unduh. Jadi ini saya mendapatkan sertifikat 32 jam. Jadi alhamdulillah bisa untuk menyalangi isi SKP saya dan untuk naik tingkat. Nah itu. Jadi ini, nah kemarin yang sudah saya ikuti, saya ini mengikuti di angkatan 3. Alhamdulillah belajarnya sudah tuntas 100%. Jadi setelah kita tuntas 100%, itu nanti kita mendapatkan sertifikat tadi, yang ini tadi, kemudian kita masih ada lagi yang harus diselesaikan, yaitu pengimbasan. Jadi ini Bu Bapak, bagaimana cara mendaftarkan diri mengikuti guru belajar seri AKM. Oke, terima kasih. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ninis. Tadi sudah lengkap penjelasannya sampai ke ini ya, tutorial masuk ke laman SIM guru belajar dan menu-menu menu-menu pelatihan yang ada di dalamnya ya. Saya baru ini ikut yang AKM juga. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan atau mungkin mau diskusi, monggo. Saya Bu Ninis, saya mau tanya. Monggo Bu Susi. Kalau kita sudah belajar di seri guru belajar seri AKM itu, apakah di situ akan diberikan materi-materi tentang AKM secara lengkap? Kemudian apakah kita juga akan mengerjakan kuis-kuis semacam itu atau ada tes yang lain? Terima kasih. Jadi kalau kita nanti sudah mendaftar di seri belajar AKM, itu nanti di situ ada materi-materi yang harus kita pelajari, yang harus kita selesaikan. Jadi pertama itu ada nanti
melihat videonya dulu dari Bapak Menteri kita, ya. Kemudian nanti kita ada materi, setelah ada materi nanti ada soal yang harus kita kerjakan. Jadi itu adalah mengetahui bagaimana pemahaman kita, sejauh mana kita bisa memahami materi yang sudah kita pelajari. Nah itu. Jadi setelah itu nanti tahapannya lama Ibu Bapak, jadi ada sekitar berapa J? 50 indikator kalau tidak salah, sekitar segitu. Itu nanti memang prosesnya tidak bisa kita itu sehari itu menyelesaikan, tidak bisa. Jadi kalau kita membuat model sehari jadi itu nanti kita pusing sendiri ya. Karena apa? Banyak sekali yang harus kita pelajari di situ. Jadi paling tidak itu kalau kita sudah mendaftar itu, jadi kita itu bisa mengatur bagaimana belajar kita. Oh, sekarang saya belajar untuk yang materi ini, besok saya lanjutkan lagi kan gitu. Jadi kalau kita misalkan belajarnya dalam semalam, misalkan sistem yang dulu SKS gitu ya, tidak bisa. Jadi memang kita mengerjakannya harus belajarnya secara bertahap. Ya. Itu Bu Susi. Ya, terima kasih. Apakah ada semacam pretest atau diikuti dengan post-test atau bagaimana Bu? Untuk pretestnya tidak ada, tetapi nanti ada post-testnya. Ada post-testnya. Jadi setiap kali kita sudah mengikuti materi ini, jadi kemudian ada evaluasinya. Kemudian nanti evaluasi juga akan ditampilkan di akhir pada saat kita sudah sekitar 90% itu nanti soal-soal yang evaluasi yang sudah keluar sebelumnya itu akan keluar lagi nanti di akhir di post-testnya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Dia. Oh ya, baik. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak Muhammad Taufik Akbar. Mohon maaf, mau bertanya kenapa AKM hanya bertujuan dengan materi khusus, misalnya numerik dan lain-lain. Kira-kira pengukuran belajar siswa hanya dengan materi tersebut. Yeah. Jadi pertanyaannya itu ya, Bu Ninis mungkin bisa. Oh, saya lihat di chat ya, dia sebentar. Yeah. Oh, ini kenapa AKM hanya bertujuan dengan materi khusus, numerik dan lain-lain? Kira-kira pengukuran belajar siswa hanya dengan materi tersebut. Oke. Terima kasih Bapak Taufik Akbar. Untuk AKM itu memang bisa perlu ditekankan pada literasi dan numerasi. Tetapi jangan sampai kita salah, bahwa literasi itu berarti mengenai bahasa Indonesia. Oh, numerasi itu mengenai matematika, oh tidak. Jadi di situ konten-kontennya untuk materi atau soalnya. Jadi stimulusnya soalnya itu tidak hanya mengenai bahasa Indonesia, tapi juga bisa mengenai IPS. Jadi misalkan contoh ini, jadi kemarin saya tuh ada contoh soalnya kelas 2, itu untuk kelas 2. Itu mencontohkan soalnya adalah komodo, komodo dengan ukuran begini. Nah itu nanti, jadi di situ juga ada konten yang lain, ada IPS-nya juga. Jadi ada IPS-nya juga, kemudian bahasa Indonesia-nya juga masuk, matematikanya juga masuk. Jadi meskipun di situ diterangkan literasi dan numerasi, tetapi untuk soal-soalnya itu lebih aplikatif. Jadi untuk semua muatan pelajaran di situ masuk. Nah, kemudian untuk pengukuran belajar siswanya itu apakah dengan materi tersebut? Nah, ini sebentar. Untuk AKM ini, ya Ibu Bapak, jadi untuk AKM itu tidak semua siswa itu mengikuti AKM. Jadi AKM itu hanya diambil sampling, dari Kemdikbud hanya diambil sampling. Itu mengambilnya dari mana? Mengambil dari Dapodik. Jadi diambil sampling satu sekolah itu mungkin sekitar hanya 15 sampai 20 siswa. Jadi diambil samplingnya, tidak semua siswa mengikuti AKM. Mengapa ya diambil sampling? Jadi Kemdikbud ingin memetakan sekolah tersebut. Misalkan sekolah kita ada 20, kemudian hasilnya anak-anak itu banyak yang cakap. Berarti apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan pembelajaran? Ya. Jadi memang untuk AKM ini beda dengan UN. Kalau UN itu kita lebih banyak ngedrill anak-anak dengan soal-soal dan soal, karena ada kisi-kisinya. Ya. Tapi untuk AKM itu tidak ada kisi-kisi. Jadi memang kita dituntut dalam pembelajaran itu sudah membiasakan anak-anak untuk mempelajari hal-hal yang sekarang itu istilahnya hot ya, yang sekarang lagi booming itu apa masalahnya itu. Jadi itu kita angkat ke anak-anak, jadi supaya anak-anak itu nantinya lebih siap, lebih bisa berpikir kritis.
Jadi saya memberikan contoh ini untuk program di Surabaya ya Ibu Bapak, untuk yang kelas 6 untuk tahun ini itu ada program terbaru namanya UKK, itu Unjuk Kerja dan Karya. Sebelumnya tidak ada, sebelumnya hanya untuk kelas 6 ujian praktek, tapi untuk tahun ini ada UKK. Mengapa ada UKK? Karena dari dinas sendiri itu ingin menyiapkan ya, untuk menyiapkan anak kelas 6 ini kalau lulus tuh mereka sudah siap. Jadi di situ mereka itu dituntut untuk menghasilkan sebuah karya, Misalkan ini dengan tema ini, apa karya yang harus diangkat itu. Jadi itu memang butuh kolaborasi antara orang tua, butuh kolaborasi dengan masyarakat sekitar. Jadi itu contohnya. Jadi untuk AKM itu lebih memang kalau SD di kelas 5 ya untuk materinya, tapi nanti kalau di Surabaya itu penerapannya nanti di kelas 6 dengan adanya UKK tersebut. Jadi kalau menurut saya untuk AKM ini tidak hanya materi-materi khusus numerik, tapi semuanya sudah masuk dalam satu soal tersebut. Ya, begitu. Bu Dia, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Ninis atas penjelasannya. Jadi tidak semua siswa satu sekolah ya Bu, yang menjalani yang diminta oleh pemerintah untuk atau Kemdikbud untuk melakukan tes AKM ya Bu Ninis. Jadi di AKM sampelnya aja. Oh iya. Jumlahnya apakah sama Ibu? Satu sekolah dengan sekolah yang lain itu? Melihat jumlah siswanya, melihat jumlah siswanya, melihat jumlah siswanya, banyak siswanya berapa. Jadi misalkan di kelas 5 itu ada 3 rombel gitu ya. Jadi nanti yang menentukan dari Kemdikbud sendiri. Jadi itu mengambilnya data dari Dapodik. Jadi dicacak dari Dapodik semuanya. Istilahnya sama ya Bu ya. Asesmen AKM dan asesmen nasional itu sama. Gini, sebetulnya itu kan AN, asesmen nasional. Asesmen nasional itu ada 2, ada AKM dan ada survei karakter. Sebenarnya itu. Jadi istilahnya itu kalau dulu kan UN itu kan ujiannya untuk kalau SMP, SMA aja. Kalau SD tidak ada, kalau SMP ada 4 tidak salah ya, ada 4 mapel, kemudian SMA ada 4, kemudian ada 1 khusus gitu kan tidak salah ya. Ada khusus untuk yang ngambil jurusan apa kan gitu kalau SMA ya. Nah, kalau sekarang kan gitu. Nah sekarang kalau untuk yang asesmen nasional ini atau AN itu ada 2, jadi ada AKM tadi, jadi menilai kontennya, menilai materinya untuk AKM, kemudian ada survei karakternya, jadi ada 2 itu. Nah untuk survei karakter itu penilaiannya bagaimana? Penilaiannya ini sekarang penerapannya dalam pembelajaran. Jadi sekarang itu sedang diterapkan. Sekarang itu kalau di Surabaya itu kemarin dinas sudah mengundang. Jadi pematerinya dari Puspenka kemarin itu. Jadi melatih beberapa guru ya dari semua sekolah untuk mengikuti PPP itu, profil pelajar Pancasila, dan kemudian guru tersebut akan mendiseminasikan kepada guru yang ada di sekolah. Jadi itu sudah mulai disiapkan. Jadi kemarin dari Surabaya itu sudah mulai menyiapkan itu, jadi sudah langsung mengundang narasumbernya langsung dari Puspenka Kemdikbud. Itu Bu Dia. Baik Bu Ninis, terima kasih atas penjelasannya karena sudah menunjukkan pukul 3. Mungkin pertanyaannya kami akhiri ya. Nanti jika ingin lebih detail lagi bisa via WhatsApp ke nomor Bu Ninis. Untuk waktu saya kembalikan ke Bu Susi sebagai host. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan materinya tentang AKM kepada Bu Ninis Wahyuni, dan terima kasih kepada Bu Dia Agustin yang sudah menampingi Bu Ninis dalam memaparkan materi ini. Kami ingatkan untuk Bapak dan Ibu guru hebat se-Indonesia, tolong untuk diisi presensinya sudah saya tuliskan di room chat, di chat room, yaitu di http://bit.ly/presensi AKM1. Silakan ditulis di situ, diisi nama panjenengan semua.
Bapak dan Ibu, demikianlah materi AKM. Di situ sudah dijelaskan ya dengan gamblang bagaimana cara mendaftar AKM di guru belajar seri AKM di gurubelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian di situ juga sudah dipaparkan materi-materi apa yang ada di situ serta juga ada post-testnya. Demikian Bapak dan Ibu. Sebelum kami akhiri, mungkin ada closing statement dari Bu Dinis, monggo. Terima kasih Bu Susi. Jadi ini kita sebagai guru ya, untuk saat ini kita itu dituntut untuk selalu mengupdate diri, untuk selalu belajar dan belajar. Dengan adanya pandemi ini ada sisi positifnya, yaitu kita dipaksa mau tidak mau, ya suka tidak suka, kita itu harus selalu mengupdate diri. Jadi mulai kita harus bisa tentang IT, jadi kemampuan-kemampuan apa yang harus kita miliki. Kemudian kita harus selalu menyiapkan peserta didik kita. Jadi kalau dulu kita itu masih merasa dengan adanya virtual itu apa sih istilah begitu, ada namanya kelas maya apa ya gitu kan, masih asing bagi kita. Tapi sekarang itu istilah seperti itu sudah biasa bagi kita, karena kita dipaksa. Dengan adanya pandemi ini sangat memberikan sisi positif ya bagi guru, bahwa kita harus selalu belajar untuk meningkatkan potensi kita, juga untuk menyiapkan peserta didik kita dalam dunia nyata. Jadi di sini saya mohon kita selalu bisa mengikuti alur yang sekarang ini. Jadi sekarang itu kita itu dituntut untuk menghadapi abad 21 yang tantangannya sangat besar sekali. Bagaimana cara menghadapi itu? Yaitu kita harus belajar. Oke, terima kasih. Itu Bu Susi. Ya, terima kasih Bu Dinis. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, kami akhiri materi ini dan acara ini, dan sampai bertemu kembali pada sesi berikutnya atau pada webinar berikutnya. Saya selaku host Susiyanti mohon maaf bila ada kesalahan dalam memandu acara ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.